jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema tidak semua rumah tangga berakhir di kata bahagia. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video mau kita tonton bersama nih jamaah tentang Dahlia Polan gugat cerai suami. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Seperti kayak rumah tangga yang harmonis gitu ya, tapi memang namanya sudah di ujung, sudah akhirnya memutuskan untuk bercerai, itu kita tidak bisa berkata-kata lagi ya Bunda ya. Nah terus bagaimana Bunda dalam Islam memandang perpisahan rumah tangga? Karena memang banyak yang menganggap perceraian itu akhir dari segalanya, padahal mungkin aja itu bisa jadi awal dari sesuatu gitu Bunda. Mohon izin tausiahnya Bunda. Terima kasih, mohon izin Habib Usman, Ustadz Syam dan guru-guru di rumah dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pada hari ini kita sudah dibuka dengan masalah-masalah yang terjadi dengan saudara kita. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman, bertakwa kepada Allah, hendaklah dalam hal ini pertama kita kuatkan iman. Segala takdir yang baik dan yang buruk itu kan memang kita harus menerima. Datangnya dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Tidak ada manusia yang niat menikah itu untuk berpisah. Kalau tahu ketika menikah ujung-ujungnya akan berpisah, tidak akan mau menikah dengan pasangan kita yang menjadi sekarang berumah tangga. Kalau di awal kita tahu menikah itu akan menyengsarakan batin kita, tidak memberikan kebahagiaan bagi kita, pastilah di awal kita tidak akan memilih dia sebagai pasangan kita. Tetapi namanya pernikahan adalah rahasia dari Allah. Dan jikalau di dalam perjalanan rumah tangga itu terjadi percekcokan, terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan, memang itu seperti bumbu-bumbu dalam pernikahan. Biasanya kalau kita sudah ada percekcokan sedikit dengan suami, kembali lagi akur, kembali lagi kangen-kangenan, kembali lagi kita harmonis. Namun jikalau memang sudah tidak ada lagi keharmonisan, perbedaan pendapat yang sudah tidak ada lagi solusi terbaik, sebetulnya kita itu sudah bertahan, sudah menerima, sudah saling mengalah. Namun pada kenyataannya berjalannya dengan waktu, sedikit ada masalah yang tidak mempertemukan lagi satu hati yang dulu ketika pertama kali nikah saling merindu. Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini? Sebetulnya kalau masih bisa bertahan, Islam tidak menganjurkan untuk bercerai. Karena Allah yang menyatukan. Namun pada kenyataannya jikalau memilih dua-duanya kesepakatan untuk berpisah, maka boleh, tapi memang seperti yang tadi Habib katakan, Allah membenci perceraian. Dan bagaimana kalau misalkan dengan perceraian itu bisa menimbulkan kebaikan? Bisa jadi ketika kita bersama-sama belum tentu bahagia, berpisah pun belum tentu menderita. Bisa jadi dengan adanya perpisahan yang baik-baik, kemudian saling introspeksi, terjalin persaudaraan, maka berubah lagi suasananya. Yang dulu saling membenci, ada anak, disinilah silaturahmi jangan sampai putus walau sudah berpisah. Kenapa? Anak tidak tahu apa-apa. Mereka butuh perhatian orang tua, mereka butuh perhatian ibu dan bapak. Dan disinilah ayah dan ibu tidak boleh egois, harus mementingkan kepentingan anak, perhatian terhadap anak walau sudah berpisah. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda. Boleh tepuk tangannya jemaah. Tadi udah tanya sama Bunda, sekarang Saskia mau tanya sama Habib. Mohon izin Habib. Boleh, silakan. Jadi Habib, ketika rumah tangga tidak berakhir bahagia, biasanya salah satu pasangan itu mulai membuka aib pasangan lainnya. Misalnya mulai curhat di sosial media, iya dia tuh sebenarnya gini, tapi aku ya udah terima aja. Atau bagaimanapun itulah kata-katanya menjelek-jelekan gitu Habib. Padahal kan Allah itu sudah menutup aib para hambanya. Nah menurut Habib bagaimana untuk para pasangan walau sudah berpisah, tapi tetap menjaga rapat aib pasangan lainnya. Seperti Allah menjaga atau menyembunyikan aib para hambanya. Mohon izin tausiahnya Habib. Ya khair, Saskia, Ustadz Syam, Bunda Tuti. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seorang hamba sudah berada di dalam ujung tanduk pernikahan, jangan kalian bongkar aib siapa? Jangan kalian bongkar aib pasangan kalian. Sebagaimana kalian pernah bersama-bersamanya, atau pernah berjalan bareng bersamanya, pernah menikmati segala sesuatu bersamanya, janganlah kalian membongkar aibnya. Janganlah kalian menjelek-jelekannya. Janganlah kalian memfitnahnya, menzoliminya. Sehingga apa? Sehingga hukum Allah nyata. Siapa orang yang membongkar aib pasangannya, maka Allah akan bongkar aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa orang yang menjaga aibnya di dunia, maka Allah akan menjaga aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada pasangan yang sengaja membongkar aibnya, dia jelek-jelekin, dia omongin, ini akan menjadi dosa hablum minan nas. Terhadap siapa? Terhadap pasangan yang kita omongin. Tutuplah baik-baik, rapat-rapat daripada aibnya. Sehingga Allah jaga, Allah lindungin kalian, Allah selamatkan kalian. Tetapi ketika kalian membongkarnya, kalian omongin, ingat kalian punya anak. Kalian punya anak di situ. Ketika anak kalian mendengar ibunya diomongin atau bapaknya dijelekin, anaknya pasti akan sakit hati. Anaknya pasti akan sakit hati. Hukum Allah nyata. Hukum Allah nyata. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat baik, Allah balas kebaikan. Siapa orang yang berbuat buruk, Allah balas dengan keburukan. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, maka Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa orang yang membongkar, Allah bongkar. Jadi hati-hati. Ingat ya, pasangan dimanapun berada, kalian pernah bersama dia, jangan kalian buka aibnya. Sehingga apa? Nggak ada keberkahan di dalamnya. Hidup kalian nggak akan bahagia. Setelah kalian pisah nih, kalian pisah, kalian omongin, kalian jelekin, kalian masih ingat-ingat, kalian masih cerita kepada tetangga, saudara, teman-temannya, atau masih ngejelekin juga, tidak ada keberkahan di dalamnya, rezeki kalian susah, hidup kalian lebih belangsak daripada pasangan kalian, hidup kalian lebih hina dan jauh daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, taubat, minta ampunan kepada Allah, minta maaf kepada pasangan kalian. Dengan cara apa? Dengan cara yang ma'ruf. Saya pernah salah, saya pernah ngomongin, saya pernah jelekin, mudah-mudahan dia memaafkan. Mudah-mudahan dia memaafkan. Jangan pernah ngomongin, jangan pernah menceritakan. Kalau kalian bisa menutup rapat, kalian bisa menjaganya, Allah jaga kalian. Tapi ketika kalian membongkar, kalian omongin, kalian gibahin, bahkan kalian fitnah, ada hablum minan nas, kalian susah masuk dalam surga, susah juga di dunia. Nauzubillah. Terima kasih banyak Habib. Boleh tepuk tangannya jamaah. Sekarang kita akan kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Magnetnya lebih kuat ke Bapak nih kayaknya, mohon izin Bapak. Boleh ikut saya ke tengah ya Pak ya. Silahkan Pak, mau tanya apa, perkenalan dulu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Bunda, perkenalkan saya datang dari sebuah desa, namanya Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Masya Allah. Kabupaten Brebes. Tepuk tangannya dong jamaah. Masya Allah Pak. Yang ingin saya sampaikan, Ya. apabila dalam suatu rumah tangga terjadi suatu perpisahan dan perceraian, kedudukan mantan-mantan ini dalam pandangan Islam seperti apa menurut Bunda dan Habib? Hatur nuhun. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak di sini aja ya Pak. Jadi misalnya kalau sudah bercerai untuk ngurus anaknya gimana gitu ya Pak ya. Terus co-parenting kalau bahasa zaman sekarangnya ya jamaah. Terus kita juga sebagai mantan istri dan mantan suami itu seperti apa kedudukannya gitu ya Pak ya. Mohon izin Bunda boleh dijawab terlebih dahulu. Baik, subhanallah ayahanda.
Pertanyaannya luar biasa, bagus sekali. Dan bagaimana pandangan Islam jikalau suami dan istri sudah berpisah? Maka kedudukannya yang pertama, ini anak dulu bagaimana? Kalau suami dan istri sudah berpisah jadi mantan suami, mantan istri gitu ya. Untuk orang tua tidak ada mantan, untuk anak tidak ada mantan. Tapi bagaimana ini yang menjadi korban perceraian? Pertama, jikalau anak itu berada dalam lingkungan yang baik, baik dari pihak ibu ataupun dari pihak bapak, diutamakan jikalau di bawah usia 12 tahun, masih balita ya, masih anak-anak, itu dalam pengasuhan seorang ibu. Karena apa? Karena ibulah yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat dari bayi. Jadi lebih dekat dengan ibu biasanya anak itu. Dan kalau misalkan kira-kira ibunya punten, mohon maaf tanpa menggurui, di sini dalam perceraian itu masalahnya seorang istri lah yang bermasalah. Misalkan akhlaknya, perangainya, atau memang tidak mampu untuk mendidik putra-putrinya. Maka ayahnya yang bertanggung jawab. Tapi nanti keputusan di pengadilan, bagaimana ini anak ikut bapak atau ibu, maka dilihat siapa yang terbaik untuk lebih hak dalam mengasuh anak. Yang kedua, kalau sudah jadi mantan pasti akan ada batasan-batasannya. Tidak boleh kalau sudah putusan pengadilan, nah kita seperti yang belum berpisah. Ibarat kata begini, kenapa kalau misalkan sebelum berpisah kita bisa bersama-sama tapi sekarang sudah ada batasannya. Karena apa? Ya kita harus lihat karena kita sudah tidak sebagai suami istri lagi. Mungkin Habib bisa ditambahkan, silakan. Terima kasih Bunda izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika pasangan sudah pisah, maka tetap jatuhlah hukumnya itu orang lain. Bersentuhan nggak boleh. Apalagi cipika-cipiki haram. Apalagi karena alasan anak dia mau tinggal bareng sama anaknya dulu 1 hari, haram. Nggak boleh. Jangan sampai kalian timbul perzinahan. Kalau mau rujuk, rujuk sekalian. Kalau mau rujuk, rujuk. Kalau mau baik sekalian. Janganlah kalian menghalalkan yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang kedua, ketika seseorang berpisah, maka anaknya itu ikut kepada bapak atau ibunya yang lebih bertakwa kepada Allah. Salah satu di antara kedua mana yang paling bertakwa, yang dekat sama Allah. Kalau anak perempuan cenderung dia ikut sama bapaknya. Kalau anak laki-laki, mana yang paling bertakwa? Mana yang paling bertakwa? Agar apa? Agar anak itu diselamatkan. Agar anak itu berada di dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kalau masih kecil, masih butuh menyusui, silakan disusuin dulu sampai beres, sampai selesai. Maka serahkanlah kepada yang terbaik di dalam agamanya. Didik anak dengan didikan yang baik. Ketika anak perempuan, khususnya anak perempuan, tidak dididik dengan didikan yang baik, bapaknya tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, anak perempuan yang berzina, maka bapaknya berdosa. Walaupun bapaknya jauh. Walaupun bapaknya jauh. Karena apa? Karena kewajiban bapaknya untuk mendidik anak perempuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, didik anakmu, laki-laki ataupun perempuan. Perlakukan mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ketika mereka berbuat dosa, orang tuanya tetap kena. Jadi tetap jaga mereka, lindungi mereka, didik mereka dengan agama. Sehingga Allah ridho kepada mereka dan Allah ridho kepada bapak tersebut atau ibunya. Sehingga menjadi kebaikan di dalamnya. Jangan childish. Anak untuk masa besarnya, kehidupan kalian sudah selesai. Ya Allah, terima kasih banyak Habib. Jadi sudah jelas ya Pak ya, mohon izin alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib Usman. Boleh tepuk tangan jamaah Bunda. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Sekarang kita akan mendengarkan Ustadz Syam untuk bercerita. Karena kita masuk ke segmen Ustadz Bercerita. Silahkan mohon izin Ustadz Syam. Suatu ketika diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah tentang kesalehan seorang hamba Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani menceritakan tentang 2 orang soleh yang bersahabat. Yang satu bernama Abdullah, yang satu bernama Abdurrahman. Nama ini hanyalah ilustrasi biar memudahkan kita mencerna cerita ini. Abdullah adalah seorang hamba Allah yang soleh. Abdurrahman pun demikian. Namun jarak memisahkan antara keduanya. Abdullah akhirnya menikah dengan seorang wanita. Waktu berselang Abdurrahman merasa rindu dengan sahabatnya yang soleh ini. Dia pun berkunjung ke kampungnya. Ketika ia mengetuk pintu, Assalamualaikum. Terdengar dari dalam rumah suara wanita berteriak, Waalaikumsalam, siapa di luar sana? Saya Abdurrahman, sahabat saudara daripada suamimu.
Maka kemana suamimu? Ah, gak tahu dia kemana. Paling ke hutan lagi cari kayu bakar. Ah, mudah-mudahan Allah cabut aja nyawanya biar gak pulang ke sini. Terdengar suara wanita yang kasar dari dalam rumah. Berkata Abdurrahman, sungguh celaka sahabatku punya istri yang kayak begini. Maka tibalah sang Abdullah dari hutan membawa kayu bakar. Namun yang mengherankan, Abdullah tidak menggendong kayu bakar itu. Kayu bakar itu digendong oleh 2 ekor singa yang kuat. Abdurrahman kaget. Betapa hebatnya sahabatku ini. Dia bisa mengendalikan 2 makhluk Allah yang terkenal ganas itu. Maka mereka pun bercengkrama. Setelah itu Abdurrahman pulang. Seiring waktu datang kembali Abdurrahman untuk berkunjung. Kali ini disambut dengan seorang wanita yang lembut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan engkau tunggu suamiku di luar. Aku sediakan air minum. Semoga Allah selamatkan suamiku. Suamiku itu orang yang baik. Ternyata Abdullah ini melihat Abdurrahman sudah berganti daripada istrinya. Lalu Abdurrahman pun menunggu Abdullah datang. Ketika Abdullah datang, dia dengan setengah mati dengan payah mengangkat kayu bakar di atas punggungnya. Lalu dengan keberanian Abdurrahman pun bertanya kepada Abdullah, mohon maaf nih, dulu engkau pakai singa, sekarang kok kamu sendirian? Dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala menaklukkan makhluk lain untuk diriku karena aku bersabar dengan perangai istriku. Istriku yang galak itu sudah meninggal dunia. Sekarang sudah menikah lagi aku dengan wanita yang lebih solehah. Dengan kebaikan istriku yang baru ini, ternyata Allah menghilangkan kebaikan yang lainnya. Aku hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa hikmah yang diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani pada cerita ini? Hikmahnya adalah siapa yang bersabar atas rumah tangganya, seorang suami yang sabar atas istrinya, maka